من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqal wafa. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wafiqna ila siratikal mustaqim wa'afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari Jumat yang penuh berkah ini kita bisa hadir lagi dalam rangka salat subuh berjamaah. Kemudian kita ikut dengan ta'lim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya, hidayahnya, ma'unahnya, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita sampaikan kehadiran junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita di Jumat yang lalu masih membicarakan tentang zikrul maut yang kaitannya dengan apa yang semestinya kita lakukan setiap hari. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala li Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya Mujahid, idza asbahta fala tuhaddis nafsaka bil masa'i wa idza amsayta fala tuhaddis nafsaka bis sabahi wa khus min hayatika qabla al mamati wa man sihhatuka qabla saqmika fa innaka la tadri ma ismuka ghadan. Wahai Mujahid, idza asbahta, apabila engkau masuki pagi hari seperti subuh hari ini. Jadi kalau kita masuki pagi-pagi, bangun dari tidur, fala tuhaddis nafsaka bil masai, janganlah engkau bermimpi bisa ketemu sore nanti. Wa iza amsayta fala tuhaddis nafsak bis sabahi, ketika engkau masuk di sore hari, fala tuhaddis nafsaka bis sabahi, jangan cerita besok pagi. Wa khus min hayatika qabla al mamati, manfaatkan hidupmu yang sebentar ini. Wa khus min hayatika qabla al mamati,
manfaatkan hidupmu yang sebentar lagi. Wa min sahhatika qabla sakmik, jagalah kesehatanmu sebelum sakitmu. Fa innaka la tadri ma ismuka ghadan, maka sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang terjadi besok pagi. Ini satu renungan bahwa kita tidak bisa bermimpi besok. Jadi kalau ketemu sore hari, jangan bermimpi besok pagi. Kalau ketemu pagi hari, jangan bermimpi ketemu sore hari. Seakan-akan kita dianjurkan untuk berbuatlah hari ini, karena hari inilah yang membuat kita bisa baik dan sejahtera di masa yang akan datang. Fa innaka la tadri ma ismuka ma ghadan, dan kau tidak tahu besok apa yang terjadi. Ini satu renungan yang barangkali bagus dijadikan pegangan kita. Ya, kalau kita orang Jambi ini, mohon maaf, jangan banyak berhayal. Hari ini itulah yang harus kita kerjakan. Isilah hari-hari dengan ibadah, isi hari-hari dengan membaca Al-Quran, isilah hari-hari dengan i'tikaf, isilah hari-hari dengan silaturahim, karena itulah yang membawa ujung kita kebaikan dunia wal akhirah. Wa qala ba'dul hukama'i idza asbaha ar-rajulu yanbaghi an yanwiya arba'ata asya'a. Telah berkata sebagian hukama, apabila seorang laki-laki di pagi hari, seyogianya berniat 4 macam. Jadi kalau kita ketemu pagi hari, kata hukama ini, hendaklah merancang 4 macam. Yang pertama, ada ma faradallahu alaihi, hendaklah melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi di pagi hari itu yang paling bagus kalau kita bangun, mohon maaf, tunaikan perintah Allah dulu. Bangun pagi itu, ya, yang paling baik yang harus kita niatkan adalah ada ma faradallahu alaihi, melaksanakan apa yang difardukan oleh Allah kepada kita. Ya, dalam kalau konteksnya ibadah, ya sholat, mungkin sholat tahajud, mungkin sholat hajat, mungkin sholat taubat, mungkin sholat witir, mungkin tadabbur Al-Quran. Ya, itu yang barangkali yang harus kita dahulukan ketika pagi-pagi kita bangun dari tidur. Mohon maaf, ini tidak merancang yang lain-lain. Ya. Ya, kalau anak muda bangun tidur tuh HP dulu barangkali. Kalau orang tua mungkin enggak lah ya. Tapi tidak tahu juga lah. Wasani, yang pertama yang kita niatkan bangun dari tidur, yang kesani, yang kedua ijtinabu ma nahallahu anhu, menjauhkan apa yang Allah larang. Jadi yang pertama itu perintah Allah kita dahulukan, yang kedua larangan Allah kita hindarkan. Sekecil apapun larangan Allah itu janganlah kita kerjakan, sekecil apapun. Apa makna dalam fikih makruh? Makruh. Makanya ulama-ulama sufi, jangankan yang wajib, ya, jangankan yang haram, yang makruh saja dia hindarkan. Maka nanti kita bahas, ada namanya istilahnya wara. Wara itu menghindarkan diri masuk kepada hal yang subhat. Jangankan yang haram, yang subhat saja dia hindarkan. Itu namanya wara. Ya. Jadi yang kedua, ijtinabu ma nahallahu anhu, menjauhkan apa yang Allah haramkan. Wasalisu, yang ketiga, insafu man kana bainahum wa bainahum muamalah. Jadi yang ketiga, kalau kita bangun dari tidur berniat, yang ketiga insafu man kana bainahum wa bainahum muamalah,
menyelesaikan segala hal yang ada kaitannya dengan pekerjaan. Jadi itu urutan nomor 3 itu. Makanya yang bagus pertama itu berwudu sholat. Ya. Yang kedua, menjauhkan apa yang Allah haramkan. Yang ketiga, baru insabu man kana bainahum wa bainahu muamalah. Menyelesaikan pekerjaan yang kaitannya dengan usaha. Warabi'u, yang keempat, islahu ma bainahu wa baina khusama. Ya, mengadakan islah. Nah, ini barangkali yang paling bagus, islah dengan kawannya maupun lawannya. Jadi bangun tidur cepat, kalau ada salah itu cepat minta maaf. Bang, saya pagi tadi salah bang, malam tadi salah. Itu yang paling bagus, islah. Islah ini sebenarnya bagus Pak ya, islah. Ya. Ajaran kita suruh islah. Islah ini damai. Ya, islah ini membangun keakraban, itu namanya islah. Ya. Makanya karakter islah itu karakter Nabi itu. Orang-orang yang soleh itu suka islah. Ya, orang-orang yang baik itu suka islah. Tidak mau dia kasar, tidak mau dia bertengkar, tidak mau dia macam-macam. Dia suka islah. Walaupun kadang-kadang dia disakiti. Itu namanya islah. Ya. Dan mohon maaf, tanda orang yang baik itu orang yang suka islah. Bukan dia penakut, bukan dia pengecut, tapi dia mengadakan islah. Ya, walaupun kadang-kadang mohon maaf dia dizalimi. Maka yang keempat ini perlu juga. Setelah bangun tidur itu kita islah, baik dengan lawan maupun dengan kawan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna asbaha ala hadhin niya arju yakuna minas salihin am muflihin. Karena orang yang melakukan islah itu bagian dari orang yang salihin. Nah ini dia. Minas salihin al muflihin. Orang yang beruntung dan orang yang saleh. Tidak ada ruginya orang islah itu, Pak. Ya, islah itu tidak ada ruginya. Lebih khusus islah dengan keluarga, adik-beradik, islah. Ya. Karena di sini disebutkan arju ayyakuna minas salihin al-muflihin. Diharapkan islah tadi memasukkan kita kategori kepada orang-orang yang salihin. Salihin itu orang-orang yang saleh. Mudah saja, Pak. Ya, siapa saja yang buat baik itu salihin. Apalagi dalam konteks ibadahnya bagus, itu namanya salihin. Ya. Yang kedua, muflihin, beruntung. Ya, beruntung. Orang yang islah itu beruntung. Semakin dia tidak islah, semakin dia merugi. Pergaulannya tidak akrab lagi, ya. Kebersamaan tidak adem lagi. Ya, makanya muslihin dan muflihin itu yang diharapkan dari orang yang islah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Summa qala yanbaghi lil 'abdi ayyunama ma la yaslahu arba'at asya'a. Sebelum tidur hendaklah menyelesaikan 4 hal. Jadi kata Imam As-Sayyid As-Samarqandi ini, sebelum kita tidur hendaklah menyelesaikan 4 hal. Awwaluha, yang pertama, alla yanama walahu ala wajil ard khasmun hatta ya'tihi. Janganlah seseorang itu tidur ya sebelum dia menyelesaikan persoalan dengan musuhnya. Ya, jadi kalau dia salah, dia cepat minta halal. Kalau dia keliru, dia cepat minta maaf. Kenapa? Li'annahu rubbama ya'tihi malakul maut. Karena tidak tahu besok apakah masih hidup atau tidak. Nah, jadi sebelum tidur tuh cepatlah nelpon. Bang, saya udah utang bang, minta maaf dulu. Ya, cepat nelpon. Dan kita tidak tahu ya'ti malakul maut, apakah besok kita bisa ketemu lagi.
wa yuqaddimu ala rabbih wa la hujjata lahu 'indah, dan ditutup di hadapan Allah. Dan itu nanti akan menjadi pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Ini mohon maaf, ini tradisinya orang-orang sufi ya. Sebelum tidur dia cepat ya, minta maaf kalau ada salah, minta halal dan lain-lain sebagainya. Wasani, yang kedua, la yanbaghi an la yunamu wa qad baqa alaihi fardun min fara'idillah ta'ala. Sebelum dia tidur, atau jangan tidur dulu sebelum mengerjakan semua kewajiban kepada Allah. Jadi kalau dia mohon maaf, maghribnya belum, isyaknya belum, langsung tidur, ya sebaiknya diperhatikanlah. Ya, jadi kalau sebelum tidur urusan dengan Allah belum selesai, itu sebaiknya diselesaikan dulu. Mungkin ada sholatnya, ya, apalagi yang diqadha. Ya, mengqadha itu boleh kalau memang kita dalam kondisi tertentu seperti tertidur, itu boleh mengqadha. Umpamanya subuh tertidur, bangun jam 7, itu boleh mengqadha. Tapi kalau sengaja masuk waktu dilalai-lalaikan, sebagian ulama tidak ada wajib qadha. Masuk waktu zuhur, sengaja dia tidak mau mengerjakan, pekerjaan lain tidak ada, sengaja dia meninggalkan, sehingga lepas zuhur masuk asar. Sebagian ulama tidak wajib qadha, tapi sebagian ulama boleh mengqadha. Ya. Tapi mengqadha itu secara umum ketika ada uzur, seperti tidur, kayak musafir, ya, itu boleh mengqadha. Ya. Atau bolehkah mengqadha yang dulu-dulu, masa muda dulu, mungkin ada kekurangan di sana sini, ya boleh tidak mengqadha? Sebagian ulama membolehkan mengqadha. Ya, berapa lama masanya? Berapa lama kita ingat kira-kira berapa tahun kita meninggalkan ibadah sholat? Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Bagaimana cara mengqadhanya? Begitu selesai sholat zuhur kita qadha, habis sholat asar kita qadha, habis sholat maghrib kita qadha. Tapi sebaiknya mengqadha ini sebaiknya di rumah, jangan di masjid. Ya, kalau di masjid ketahuan utang banyak katanya. Jadi yang kedua, mohon maaf, sebelum tidur itu selesaikan dulu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. As-salisu, yang ketiga, la yanbaghi ayyunama law yatub min dzunubih. Ya, sebelum kita tidur perbanyak taubat dulu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur beliau salat taubat dulu. Ya, sebenarnya Nabi tidak punya dosa. Kesalahan Nabi sudah dimaafkan oleh Allah. Nabi mengajarkan kepada kita sebelum tidur baiknya salat sunat taubat. Usalli sunnat taubati raka'atain lillahi ta'ala, 2 rakaat. Ya, ayatnya bebas saja. Ya, habis sembahyang taubat, ya. Tapi waktu sujud itu yang paling banyak kita baca, ya, sayyidul istighfar, sujud yang terakhir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi dzanbin faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu dibaca di sujud yang terakhir ketika salat taubat. Ya. Nah, jadi yang ketiga ini kata As-Sayyid As-Samarqandi, sebelum tidur ya perbanyak taubat dulu. Kenapa? Li'annahu rubbama yanumu fi lailatih. Mungkin malam nanti kita sudah, mohon maaf, meninggal dunia. Wa huwa musarrun ala dzunubi, sementara kita belum taubat kepada Allah. Warabi'u, dan yang keempat, la yanbaghi ayyunama hatta yaktuba wasiyatan sahihah. Seyogianya sebelum tidur hendaklah dia menulis satu wasiat. Makanya yang pernah kita sampaikan kemarin, sebelum tidur itu tulis dulu wasiat. Ya, serta selembar itu. Ya, kemarin sudah Pak ya, iman,
ibadah, ya, yang lain-lain, ya. Nah, termasuk kebaikan-kebaikan, silaturahim segala macamnya. Yang terakhir itu kalau memang ada hutang ya ditulis di situ. Jadi sebelum tidur sebaiknya ayyaktuba wasiyatan sahihah, ya, menulis wasiat. Kenapa? Li'annahu rubbama yanumu fi laitiha min ghairi wasiyah. Ya, karena kita dikhawatirkan meninggal tanpa ada wasiat. Maka menulis wasiat itu sebagian ulama wajib, dan menjalankan wasiat itu lebih wajib lagi. Boleh nggak wasiat itu dinasakh? Boleh, dibatalkan kalau wasiat itu bertentangan dengan ajaran agama. Umpamanya wasiat orang tuanya, harta yang banyak ini dibuat macam-macam, tempat macam-macam, ya, tempat maksiat umpamanya, maka boleh wasiat itu dinasakh, dibatalkan. Atau mohon maaf, meninggalkan harta banyak, kemudian harta banyak tadi diinfakkan semuanya ke masjid dengan meninggalkan anak dalam keadaan miskin, maka boleh wasiat itu dinasakh atau dibatalkan. Tapi kalau wasiat itu tidak ada bertentangan dengan syarak, ya, maka menjalankan wasiat hukumnya wajib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Sayyidina Ali. Kata Nabi, wahai Ali, ya, ataj'al khamsan ya qabla an-naum. Hendaklah kau mengerjakan 5 hal sebelum tidur. Jadi Ali itu dengan Rasulullah, di satu sisi dia menantu, di sisi lain dia sahabat, dekat nian, ya. Makanya kata sebahagian ulama hadis, ya, kunci ilmu itu ada pada Sayyidina Ali, ya. Jadi andaikan Rasulullah itu bahrun, lautan ilmu, atau gudang ilmu, maka kuncinya adalah Sayyidina Ali. Apa kata Nabi? Yang pertama, as-sadaqah arba'u dinarin, arba'unan dinarin. Sebelum tidur hendaklah sedekah 4.000 dinar. Sebelum tidur. Yang kedua, khatmul Quran. Sebelum tidur khatamkan Quran. Maka kemarin dalam kitab apa itu, minimal 200 ayat sebelum tidur tuh Pak. Jadi sebelum tidur tuh minimal kita baca ayat 200 ayat sebelum tidur, ya. Kalau di sini Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, khatamkan Quran sebelum tidur. 6.666 ayat. Yang ketiga, sebelum tidur belilah surga. Surga itu dibeli. Yang keempat, islahkan 2 orang yang sedang berselisih. Jadi kalau ada orang sedang berselisih, sebelum tidur kita islahkan dulu. Yang terakhir, tunaikan ibadah haji sebelum tidur. Itu pesannya Rasul kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Lantas kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, mana mungkin aku bisa melakukan hal itu? Sebelum tidur sedekah 4.000 dinar. Sebelum tidur khatamkan Quran. Sebelum tidur belikan surga. Sebelum tidur islahkan 2 orang yang sedang berselisih. Sebelum tidur menunaikan ibadah haji. Lalu Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? 4 kali membaca suratul Fatihah sama dengan sedekah 4.000 dinar. Jadi kalau cukup kita tidur itu baca Fatihah, ya, Fatihah. Niatkan Fatihah itu untuk orang tua kita, untuk guru-guru kita, ya, untuk saudara-saudara kita. Sebelum tidur Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah,
selesai Al-Fatihah 4 kali. Itu sama kata Sayyidina Ali ya dengan membaca sedekah 4.000 dinar. Berarti 1 kali 1.000 dinar, 4 kali 4.000 dinar. Yang ketiga, 3 kali kita baca suratul Ikhlas sama dengan mengkhatamkan Quran. Ini mohon maaf, ini dari aspek motivasi ya, sugesti. Tapi jangan dipahami, aku baca surah Ikhlas saja lah, tidak payah baca Quran. Tidak. Ya. Yang bagusnya memang khatamkan Quran. Kalau kau tidak mampu mengkhatamkan Quran, cukuplah membaca suratul Ikhlas 3 kali. Ya, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mau tidur itu. Tapi dalam keadaan berwudu. Ya, dalam keadaan berwudu. Karena sebelum tidur itu 2 sunnah yang kita lakukan. Pertama, sunat wudu, yang kedua sembahyang sunat taubat, baru tidur. Jadi sebelum tidur itu ada 2. Sunat wudu, sembahyang sunat taubat, baru tidur. Nah, tidur tadi membaca ini. Fatihah 4 kali, surat Ikhlas 3 kali. Sama dengan mengkhatamkan Quran. Yang ketiga kata Nabi, belilah surga. Dengan cara apa? 3 kali membaca salawat kepada Nabi sama dengan harga 1 surga. Jadi salawat itu luar biasa, Pak. Makanya salah seorang ulama masyhur, muhaddits, ya, Al-Habib Umar Al-Hafiz, amalan yang paling bagus sekarang ini adalah perbanyak salawat. Apalagi di hari Jumat ini, Pak. Amalan yang paling bagus di hari Jumat ini tidak lain setelah Al-Quran adalah sholawat. Ya. Sholawat itu akan membuka hijab-hijab semuanya, Pak. Yang selama ini kita terbentur, ya, tidak ada solusi, tidak ada hambatan terlalu banyak. Nah, kita buka dengan sholawat. Fatihah, sholawat. Fatihah, sholawat. Sebanyak-banyaknya. Ya. Ya, kalau adabnya memang menghadap kiblat, ya, menghadap kiblat. Shalawat apa saja boleh, ya, paling bagus lah, ya, shalawat itu paling bagus. Jadi 3 kali membaca shalawat kata Nabi itu sama dengan membeli 1 surga. Yang keempat, 40 kali baca istighfar sama dengan menyambung silaturahim. Ada saudara kita di Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi. Ya, kita pengen islah dengan mereka. Jauh, cukup baca istighfar. Ya, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Atau yang pendek aja, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. 10 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Yang terakhir, 4 kali membaca tasbih sama dengan menunaikan ibadah haji. Ini masa pandemi ini mungkin karena pergi haji mungkin jauh, biaya besar, ya. Apalagi kondisi sekarang agak banyak sekali, ya. Nah, kita baca dengan baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sama dengan menunaikan ibadah haji. Ya, ini sekali lagi mohon maaf, ini motivasi, sugesti. Ya, betapa hebatnya amaliyah-amaliyah yang dianjurkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa yuqalu an-nasu yasbahuna ala salasi asyafin. Dan berkatalah As-Sayyid As-Samarqandi, manusia itu yasbuhuna ala salasati asyafin. Di pagi hari terbagi kepada 3 kelompok. Pagi-pagi manusia itu kata beliau terbagi pada 3 kelompok. Sanafun fi talabil mal. Sekelompok ada orang yang bangun tidur kerjanya mencari harta. Wa sanafun talabil ismi. Ada orang di pagi hari kerjanya mencari dosa. Wa sanafun fi talabit tariqi.
Ada sebahagian orang yang ketiga bangun dari tidur mencari jalan yang sebenarnya. 3 karakter ini, Pak. Ya, siapapun manusianya itu 3 karakter ini. Ada orang yang bangun tidur kerjanya mencari harta. Yang kedua, ada orang yang kerjanya buat dosa. Yang ketiga, kerjanya fi talabit tariqi. Ya, ada orang yang mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang bangun dari tidurnya mencari harta, fa innahu la ya'kulul fawqa ma razaqallah. Ya. Orang yang mencari harta dari tidur itu tidak lain dia tidak fa innahu la ya'kulu, dia tidak makan. Ya, fauqa mencari melebihi rezeki yang Allah berikan. Ya, tiap hari kerjanya mencari rezeki. Wa in kasural ma, sampai menumpuk-numpuk rezeki tadi. Tidak habis-habisnya ya. Bangun tidur tuh pikirannya sikok tuh lah. Orang Jambi ini apa? Loka. Ya. Wa man asbaha fi talabi ismi, ada juga orang yang bangun tidur mencari dosa. Lahaqqal hawan wal ismi. Ya, orang inilah mendapat hinaan dan celaan. Sia-sia. Yang ketiga, wa man asbaha fi tabit tariqi atallah ta'ala rizqi wat tariqi. Ada orang yang bangun tidur mencari rezeki, mencari ridha Allah. Inilah orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi pilihannya nih, mohon maaf Pak, ini pilihannya ke kita nih Pak. Mau bangun tidur mencari rezeki, mau bangun tidur mencari dosa, mau bangun tidur mencari jalan yang kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa zakara anna Isa bin Maryam alaihi wassalam qabla lahu qila lahu, apabila diceritakan kepada Isa bin Maryam, qila lahu, dikatakan kepadanya, kaifa asbahta ya Ruhullah, bagaimana keadaanmu pagi ini? Nabi Isa pagi-pagi ditanya, ya Isa, kaifa asbahta ya Ruhullah, Isa, bagaimana keadaanmu pagi ini? Apa jawab Nabi Isa? Asbahtu la amliku ma arju, pagi ini la amliku ma arju, aku tidak memiliki apa yang aku harapkan. Wala astati'u damma akhafu, dan aku tidak mampu menolak apa yang aku takutkan. Wa asbahtu murtahinan bi'amali, dan di pagi ini aku tergadai dengan amalku. Wal khairu kulluhu fi yadil ghairi, dan kebaikan semuanya itu bukan dari tanganku. Wala faqira afqaru minni, aku lebih fakir. Ya, aku lebih fakir daripada orang lain. Jadi Nabi Isa, mohon maaf, di pagi hari ketika ditanya, dia jawabnya begitu, la amlaku ma arju, aku tidak memiliki apa-apa. Jadi mohon maaf, bahasa kitanya menghayalnya tidak banyak. Ya, menghayalnya tidak banyak. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, setiap pagi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap manusia untuk melakukan 5 hal. Setiap pagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap manusia untuk melakukan, mohon maaf, 10 hal. Yang pertama, yazkurullah ta'ala inda qiyami, berzikir kepada Allah sewaktu bangun tidur. Ini yang paling bagus Pak. Bangun tidur itu paling bagus isi dengan zikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baru dibaca apa kemarin? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dalam keadaan masih baring tuh Pak. Sudah naik seperti ini, nah, baru baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalilnya ada Pak dalam surah Tur ayat 48, wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Pujilah Tuhan engkau ketika kamu sudah bangun.
Satu. Yang kedua, ketika kita bangun dari tidur, wasani sitrul aurat, tutuplah aurat kamu. Aurat laki-laki antara pusat dengan lutut. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Tutup aurat kamu. Wasalisu itmamul wudu fi awqatih. Baru sempurnakan wudu. Seakan-akan Nabi nyuruh berwudu. Jadi bangun tidur itu dulu aturannya ya, aturannya ya. Kalau boleh kita katakan rukunnya. Ini rukun yang pertama memuji Allah, rukun yang kedua nutup aurat, rukun yang tiga berwudu. Ya. Yang keempat itmamus shalah fi awqatiha, baru melaksanakan salat. Ya kalau salatnya salat apa sini? Salat sunnah. Kayak tahajud, taubah dan sebagainya. Wal khamisu yang kelima al-amanu bi wa'dillah fi syauni rizki, merasa terjamin dengan janji Allah dalam masalah rezeki. Jadi dia sudah punya pandangan bahwa rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Dalilnya bisa dilihat dalam surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Ya, tidak ada hewan yang melata di bumi ini kecuali Allah yang menentukan rezekinya. Jadi sudah ada jaminan, Pak. Kita ini sudah ada dijamin, Pak, pasti dijamin. Ya, cuman jaminan itu tidak banyak, ada sedikit, ada yang banyak. Tergantung usaha ikhtiar. Tapi sudah Allah jamin, ini dia dalilnya. Wa ma min dabbah, tidak ada hewan melata di bumi ini illa 'ala Allah rizquha. Semuanya sudah ditentukan rezekinya. As-sadisu yang keenam al-qana'atu bil qasmillahi ta'ala. Ini barangkali yang juga kita harus hidupkan di pagi hari bangun tidur itu. Al-qana'ah bi qasmillahi ta'ala. Qana'ah dengan pemberian Allah. Merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya qana'ah. Ya. Dalilnya nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Kami yang membagi, nahnu qasamna, kami yang membagi rezeki kepada kalian. Jadi rezeki ini bukan usaha kita, Allah yang ngasih rezeki kepada kita. Allah yang bagi-bagi, Pak. Kayak orang tua ngasih anaknya uang, gitulah Allah yang bagi-bagi. Nahnu qasamna bainahum ya ma'isyatan fil hayat. Kami yang bagi kehidupan kamu dalam dunia. Jadi bangun tidur merasa qanaah. Ya. Wasabi'u yang ketujuh at-tawakkal 'ala Allah, baru tawakal kepada Allah. Ya, tawakal itu artinya menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Tapi tawakal itu dalam pelajaran tasawuf setelah daripada ikhtiar. Setelah ikhtiar, usaha, baru tawakal. Mobilnya dikunci dulu dah. Dikunci. Motornya dikunci dulu dah. Dikunci. Itu namanya tawakal. Ya. Wasaminu yang ke-8 as-sabru ala amrillah. Ya, sabar atas perintah dan ketetapan Allah. Jadi kalau kita pagi-pagi itu harapan kita apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tetapkan, tidak ada jalan lain kecuali kita sabar. Fasbir li hukmi rabbik. Ya, bisa lihat dalam surah Qalam ayat 48. Fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah dengan hukum Tuhanmu. Jadi ada hukum Tuhan, ada hukum alam, ada hukum manusia. Ya. Hukum Allah itulah yang pasti. Ya. Sabar terhadap hukuman Allah. Wattasi'u yang ke-9 asyukru 'ala ni'matillah, syukur terhadap nikmat Allah. Ya, bangun dari tidur ini yang ke-9 ini harus kita bangun juga. Syukur atas nikmat Allah. Apa yang dimaksud nikmat sini? Hiya sihatul jasami, badan sehat, syukur. Wa azamun ni'mat di dinil Islam, nikmat yang paling besar adalah agama Islam. Tapi sebagian ulama nikmat yang paling besar adalah kehadiran Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, al-aklu minal halal. Ini barangkali yang penting Pak ya. Yang ke-10, kewajiban manusia yang ke-10 adalah al-aklu minal halal. Makan rezeki dari yang halal. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu, makanlah. Min thayyibati, dari yang halal-halal. Ma razaqnakum, rezeki yang kami berikan kepada kalian. Ini 10 hal ini perlu kita bangun setiap bangun pagi. Saya ulang lagi. Pertama, bangun pagi zikrullah. Yang kedua, hendaklah menutup aurat. Yang ketiga, langsung berwudu. Yang keempat, salat. Yang kelima, merasa rezeki sudah dijamin oleh Allah. Yang keenam, qanaah terhadap rezeki. Yang ketujuh, tawakal. Yang kedelapan, sabar terhadap perintah dan ketentuan Allah. Yang kesembilan, bersyukur atas nikmat Allah. Yang ke-10, makan rezeki yang halal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita, memberkahi kita. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan dunia wal akhirah. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا داعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعدم سلطانك اللهم زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وانشر حكمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك صحة البدن وصحة الجسد بدوائك يا الله وبرضائك يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احنا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأرسلنا في زمرة الأولياء ودخلنا جنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. كفاية المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Demikian, al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca munajat ya. Allahu Rabbi Rabbi Ta'ala Allahu Rabbi Rabbi Ta'ala Ya Habibi usilni Fala dutala Ya Habibi usilni Fala dutala Allahu Rabbi Ta'ala Ya Habibi usilni Fala dutala Ya Habibi usilni Fala dutala Da'autu Rabbi Wa Rabbu ya'lam Da'autu Rabbi ورب يعلم علم بحالي يغفي المقال علم بحالي يغفي المقال الله Ya Habibi silni fala dutala sabartu sabran
حلوا جميلا صبرت صبرا حلوا جميلا والآن صبري قد ساحلا والآن صبري قد ساحلا الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي وصلني فلا ذوق لا يا حبيبي وصلني لا حبيبي زرني وأعلي شأني حبيبي زرني وأعلي شأني حسا ومعنى هلا وقال حسا ومعنى هلا وقال الله ربي تعالى الله ربي يا حبيبي صلني فلا دون طلا يا حبيبي صلني طلا قربي وبعدي عزي وذلي قربي وبعدي عزي وذلي حب فتني ودمعي سلا حب فتني ودمعي سلا الله الله ربي تعالى يا حبيبي وصلني فلا ذوق طلا يا حبيبي فلا ذوق طلا ظننت خيرا حقق لي ظني ظننت خيرا حقق لي ظني بالله زرني ولو خيالا بالله زرني ولو خيالا الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي وصلني يا حبيبي وصلني دون طلا خليل قلبي أوفي لأهدي خليل قلبي أوفي لأهدي قتت كبدي فاصل حيالا قتت كبدي فاصل حيالا الله ربي تعالى الله ربي تعالى يا حبيبي وصلني فلا ذوق طلا يا حبيبي وصلني طلا قولوا جميعا صلاة ربي قولوا جميعا صلاة ربي على حبيبي محمد خير الرجال على حبيبي محمد
خير رجالا الله ربي تعالى الله ربي يا حبيبي صلني فلا طلا يا حبيبي صلني طلا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله